Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama panjatkanlah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmatnya, sebagaimana kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini, yaitu wisuda resmi di tahun 2020 dan 2021. Hadirin yang berbahagia, acara wisuda Universitas Satya Negara Indonesia akan segera dimulai. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembacaan doa, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga mengheningkan cipta, yang keempat pembukaan sidang, yang keempat pembacaan surat keputusan, yang kesembilan pelantikan wisuda, yang ke-10 penyebutan nama-nama wisudawan, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan doa kepada Ibu Erin Ria Anissa, dipersilakan dengan hormat. Dan yang kedua, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dihadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Satya Negara Indonesia kepada Bapak Siharpea Sitorus Baba Embah, kami persilakan dengan hormat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang terbuka Senat Universitas Satya Negara Indonesia Minggu 16 Juli 2021 dalam rangka wisuda magister, sarjana, dan ahli media dimohon kepada Senat Universitas Satya Negara Indonesia berkenan membuka sidang. Pembacaan keputusan Rektor Universitas Satya Negara Indonesia tentang penetapan wisudawan dan peresmian pemakaian gelar akademik lulusan terbaik di Universitas Satya Negara Indonesia oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi kepada Dr. Insinyur Dwi Ernaningsih, MSI, dipersilakan dengan hormat. Pelantikan wisudawan Universitas Satya Negara Indonesia oleh Rektor Universitas Satya Negara Indonesia oleh Dra Mary Panjaitan, MBA, kami persilakan dengan hormat. Sepatah kata perwakilan lulusan terbaik oleh Saudara Afrizal Bagas SOS, dipersilakan dengan hormat. Penyebutan nama-nama wisuda Universitas Satya Negara Indonesia tahun akademik 2021. Sidang terbuka Senat Universitas Satya Negara Indonesia telah selesai. Dimohon kepada Ketua Senat Universitas Satya Negara Indonesia akan berkenan menutup sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan membahas tentang hoaks di media sosial. Apa sih? Di masa pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir, semakin parah oleh maraknya berita-berita hoaks di media sosial yang tentunya dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki empati terhadap masa pandemi. Padahal efek pandemi benar-benar telah menyentuh seluruh bidang kehidupan dan taruhannya adalah nyawa. Padahal efek pandemik benar-benar telah menyentuh seluruh bidang kehidupan dan taruhannya adalah nyawa. Lepas dari takdir, jarak kita terhadap kematian menjadi sangat dekat. Fenomena hoaks sebenarnya sudah lama ada, sejak manusia pertama. Ada hoaks juga sudah ada, bahkan semua nabi atau rasul menjadi korban hoaks, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan manusia di surat Hajurat, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita hoaks, periksalah dengan cermat agar kamu tidak tertimpa musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatanmu." Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa akhir-akhir ini berita-berita hoaks semakin marak? Banyak faktor menyebabkan suburnya hoaks akhir-akhir ini. Salah satunya adalah keberadaan media sosial.
Di era digital sekarang ini, keberadaan media sosial adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin tidak menghindar dari media sosial. Media sosial telah menjadi bagian dari kita, yang memiliki pengaruh sangat besar di seluruh bidang kehidupan masyarakat. Di Indonesia saat ini, media sosial memiliki jumlah penggunaan yang sangat besar. Sebaran penggunaannya pun tersebar dari ujung barat hingga ujung timur di Indonesia, dari usia anak-anak bahkan usia yang sangat tua. Berdasarkan data hasil Indonesia Digital Report 2020, Reels dan Hootsuite, dapat diketahui bahwa dari total populasi di Indonesia adalah 272,1 juta. Dari total populasi tersebut, jumlah penggunaan media sosial aktif sebanyak 160 juta atau 59%. Jumlah pengguna media sosial tersebut dapat tersebar dalam berbagai platform, antara lain YouTube 88%, WhatsApp 84%, Facebook 82%, Instagram 79%. Keberadaan dan perkembangan media sosial di masyarakat tersebut tentunya akan membawa segudang dampak dan permasalahan yang baru di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kajian secara mendalam dan komprehensif tentang penggunaan media sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dengan begitu masyarakat akan dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk hal-hal yang positif dan dapat menggelimir dampak-dampak negatif serta menghindari penyalahgunaan atas keberadaan media sosial saat ini, terutama di masa pandemi. Perkembangan di media sosial. Pesatnya perkembangan media sosial ini dipengaruhi oleh dua hal, antara lain pertama perkembangan teknologi yang mengalami evaluasi semakin kesini semakin cepat. Hal ini bisa dilihat ke belakang sejak belum ditemukan teknologi internet, yaitu mesin cetak, radio, televisi, hingga saat ini dengan adanya baru media online atau medsos. Teknologi berkembang sangat pesat, bahkan bisa dikatakan sebagai revolusi teknologi. Nah, menunjukkan betapa rendahnya tingkat literasi media masyarakat kita, sehingga kondisi ini akan semakin mempermudah merabaknya budaya hoax dan hate speech. Hasil riset Daily Social ID menyebutkan 44% masyarakat Indonesia tidak bisa mendeteksi hoax. Akibatnya, masyarakat percaya begitu saja terhadap berita atau informasi yang diterimanya. Tiga hal ini yang menjadi fenomena hoax dan hate speech begitu cepat merabak menjadi sebuah budaya masyarakat Indonesia. Kondisi semakin parah oleh karena saat ini bangsa Indonesia sedang berada di tahun politik, di mana tahun ini akan dilaksanakan pesta demokrasi yang sebenar-benarnya merupakan agenda rutin 5 tahun bangsa Indonesia. Solusinya, berbicara tentang hoax tidak bisa dilepas oleh adanya ujaran kebencian atau hate speech. Dua hal itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Ada beberapa isu atau tema hoax dan ujaran kebencian antara lain sara, suku, agama dan ras, politik, selebritis, ilmu pengetahuan, kesehatan dan bahkan agama. Di antaranya, isu-isu tersebut yang akhir-akhir ini sering diviralkan menjadi berita atau informasi hoax, antara lain tema politik dan sara. Kedua tema ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Mengapa demikian? Politik sebagaimana diketahui selalu berkaitan dengan kekuasaan, dan kekuasaan bagi manusia selalu menjadi ambisi, dan bahkan untuk politik selalu marak manakala menjelang pemilu. Padahal hampir setiap tahun di Indonesia selalu ada pemilu, sejak dari pilpres, pilgub, dan pilkada. Bahkan pilkades selalu muncul isu-isu hoaks. Banyak contoh kasus di Indonesia, pertengahan konflik di Kalimantan Barat, konflik agama Muslim Kristen, dan Ambon. Contoh hoaks dan ujaran kebencian tema sara akhir-akhirnya adalah tema isu-isu penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang, Desak Made, Yahya Waloni, dan lain-lainnya segera ditindak
secara tegas oleh aparat berwenang akan terus berkembang dan dapat